Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Feby, Hilmi, dan Feliza. Kita mau mempresentasikan tentang materi full costing dan variable costing. Nah, untuk full costing sendiri, pengertian dari full costing adalah merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Untuk unsur-unsur full costing bisa dilihat di layar. Jadi ada harga bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap. Nah, itu menentukan harga produk. Lalu di sini ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Akuntansi biaya banyak menggunakan rekening pembantu untuk merinci biaya produksi. Rekening pembantu atau subsidiary accounts ini dikontrol ketelitiannya menggunakan rekening kontrol atau controlling accounts di dalam buku besar. Rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu digunakan untuk menampung data yang bersumber dari dokumen. Ini ada untuk mencatat biaya yang ada di dalam akuntansi biaya, digunakan rekening kontrol dan pembantu sebagai berikut. Penyajian laporan laba ruginya seperti ini. Penjualan, harga pokok penjualan itu hasil dari laba kotornya, lalu biaya operasional, ada biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, lalu kita dapatkan laba bersih. Nah, manfaat metode full costing ini, yang pertama menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Lalu ada kelebihan full costing. Jadi full costing ini memiliki beberapa kelebihan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama, perhitungan harga jual yang akurat. Jadi dengan mengalokasikan biaya produksi ke biaya satu produk atau biaya produk, full costing ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga jual yang akurat, mencakup semua biaya yang terkait, biaya produksi yang terkait tadi, dan dapat membantu perusahaan menghindari harga yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Lalu selanjutnya ada analisis biaya yang lengkap. Dengan memberikan informasi biaya yang lengkap, termasuk biaya produksi dan non-produksi, hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis biaya yang lebih komprehensif dan memahami dengan lebih baik faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Lalu kelebihan full costing selanjutnya, ada pemantauan kinerja yang akurat. Perusahaan dapat membantu kinerja masing-masing produk dengan lebih akurat dengan mengetahui biaya sebenarnya yang terkait dengan setiap produk. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui produk yang dimiliki keuntungan tinggi dan produk mana yang memerlukan perbaikan dari segi efisiensi dan pengendalian biaya. Kekurangan full costing sendiri ini, meskipun full costing memiliki banyak manfaat, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, full costing tidak memperhitungkan variabilitas permintaan. Jadi dalam beberapa kasus, harga jual yang dihasilkan oleh full costing mungkin tidak sesuai dengan harga pasar. Dikarenakan full costing tidak menghitungkan variabilitas permintaan pasar yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Yang kedua, yang kedua, pembengkakan biaya produksi. Jadi semua biaya produksi itu dialokasikan secara proporsional atau secara sama ke produk akhir. Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan biaya pada produk-produk dengan tingkat aktivitas yang rendah atau pada produk-produk yang memiliki overhead produksi yang tinggi. Nah, untuk materi variable costing akan dilanjutkan atau akan dijelaskan oleh teman saya, Feby. Apa itu variable costing? Variable costing merupakan metode dalam perhitungan biaya-biaya variabel yang digunakan untuk membuat suku.
untuk membuat suatu produk di mana biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan volume kegiatan usaha. Dengan kata lain, biaya tersebut sangat fleksibel atau naik turun secara proporsional dengan kuantitas output atau volume produksi. Selanjutnya ada unsur-unsur variable costing, yaitu ada harga pokok produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, variabel, dan ada harga pokok produk. Penyajian laporan laba rugi, yaitu ada penjualan, biaya variabel, biaya produksi variabel, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Contribution margin ada biaya tetap, biaya produksi tetap, biaya administrasi dan umum tetap, biaya pemasaran tetap, dan laba bersih. Selanjutnya ada rekening kontrol. Rekening kontrol yang digunakan untuk mencatat aliran biaya dalam variable costing dengan menggunakan metode harga pokok produk sebagai berikut: barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses biaya overhead pabrik variabel, barang overhead pabrik sesungguhnya, barang overhead pabrik variabel sesungguhnya, barang overhead pabrik tetap sesungguhnya. Lalu ada manfaat metode variable costing, yaitu 1. Untuk kepentingan perencanaan laba jangka pendek, 2. Untuk mengendalikan period cost, 3. Untuk pembuatan keputusan jangka pendek. Selanjutnya ada kelebihan variable costing, yaitu 1. Dapat menentukan pengambilan informasi jangka pendek. Adanya pihak manajemen dengan menggunakan variable costing dapat menentukan pengambilan keputusan dengan jangka pendek. Contoh, ketika menerima pesanan khusus dari pelanggan, bisa ditentukan harga jualnya. Yang kedua, dapat merencanakan laba jangka pendek dari pihak manajemen untuk mendapatkan suatu informasi laba dengan jangka pendek. Mengenai laba, sebaiknya dilakukan perhitungan biaya yang dipisahkan sesuai dengan perilaku dan perubahan volume produksi. Yang ketiga, dapat mengendalikan biaya dengan adanya pihak manajemen. Sebaiknya sudah mengetahui biaya tetap dari informasi laporan laba rugi, sehingga pihak manajemen fokus terhadap pengendalian biaya tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feliza Latifah. Selanjutnya ada kekurangan variable costing. Yang pertama itu menyulitkan pemisahan biaya menjadi variabel dan tetap. Karena sebagian besar biaya tidak benar-benar bersifat variabel atau tetap. Yang kedua, dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi umum, terutama dalam menyusun laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan publik. Yang ketiga, dalam penentuan laba dengan volume penjualan menggunakan variable costing sangat cocok digunakan pada produk yang tidak bersifat musiman. Jika ada perusahaan menggunakannya pada produksi yang bersifat musiman, pasti akan mengalami kerugian besar. Selanjutnya ada perbedaan pokok antara full costing dan variable costing. Yang pertama itu ada karakteristik tentang elemen biaya. Kalau variable costing itu hanya biaya variabel, sedangkan full costing biaya variabel dan tetap. Yang kedua ada keputusan bisnis. Jika variable costing lebih terperinci dan akurat dalam pengambilan keputusan, sedangkan full costing memberikan gambaran total biaya produksi. Yang ketiga itu ada analisis profitabilitas. Kalau variable costing itu tidak mencakup biaya tetap, sehingga profitabilitas tampak lebih tinggi. Sedangkan full costing mengakui seluruh biaya, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang profitabilitas. Yang keempat ada volume produksi. Variable costing itu biaya tetap tidak diikut sertakan dalam perhitungan, sedangkan full costing menyertakan biaya tetap terlebih dari fluktuasi volume produksi. Yang kelima ada pengaruh volume produksi. Variable costing itu menunjukkan pengaruh biaya variabel terhadap profitabilitas per unit, sedangkan
full costing mengungkapkan pengaruh total biaya terhadap profitabilitas. Yang terakhir ada periode waktu. Kalau variable costing itu lebih cocok untuk analisis bisnis jangka pendek, sedangkan full costing lebih cocok untuk analisis bisnis jangka panjang. Selanjutnya ada contoh soal. PT Kembar memproduksi dengan biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar jam tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead pabrik dihitung berdasarkan kapasitas produk normal per bulan sebanyak 1.400 unit. Dengan taksiran biaya overhead pabrik variabel seharga 280.000 dan biaya overhead pabrik tetap Rp140.000 sebulan. Dengan perkiraan tersebut, maka biaya standar per unit produk sebagai berikut. Biaya bahan baku 2 ons dikali 200 senilai Rp400. Upah tenaga kerja variabel 2 jam dikali Rp300 sama dengan Rp600. Biaya overhead pabrik variabel 2 jam dikali Rp100 sama dengan Rp200. Biaya overhead pabrik tetap 2 jam dikali Rp50 sama dengan Rp100. Jumlah harga pokok standar per unit sama dengan 1.300. Biaya pemasaran variabel senilai 125 per unit. Biaya administrasi dan umum variabel senilai 25 per unit. Harga jual sama dengan 2.000 per unit. Sedangkan data-data produksi, penjualan, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya pada bulan Januari 2020 berikut ini. Yang pertama, jumlah yang diproduksi 1.200 unit, yang dijual 1.150 unit. Yang kedua, jam tenaga kerja langsung sesungguhnya 2.400 jam. Biaya bahan baku sesungguhnya 480.000. Biaya tenaga kerja sesungguhnya 720.000. Biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya 240.000. Biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya 140.000. Biaya pemasaran tetap Rp200.000. Biaya administrasi tetap Rp100.000. Selanjutnya ini adalah metode full costing seperti ini. Dan selanjutnya ini adalah contoh dari metode variable costing. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.